kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Mayang di podcast Beta Pilih, bawa omong enak tentang pemilu dan pemilihan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seperti biasa, kita akan ngebahas seputar kepemiluan dan hari ini temanya kita akan ngebahas salah satu program prioritas yang dilakukan KPU, yakni pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau yang biasa disingkat dengan PDPB. Nah, banyak mungkin dari kalian yang bertanya, kenapa sih data itu harus terus diperbaharui? Apa sih peran masyarakat dalam kegiatan ini dan juga apa saja yang dilakukan KPU dalam pelaksanaan PDPB tahun 2026. Tentunya pertanyaan-pertanyaan ini akan kita bahas bersama dan sudah hadir di studio Bapak Lodowik Frederick atau yang biasa disapa Bapak Eki. Nah, beliau ini merupakan Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat datang Bapak Eki di podcast Beta Pilih. Apa kabarnya Bapak hari ini? Puji Tuhan. Oke. Sehat. Sehat ya Bapak ya. Oke, teman-teman. Nah, banyak masyarakat ini Bapak mengira bahwa pemutakhiran data pemilih ini hanya dilakukan pada saat menjelang pemilu atau pilkada. Nah, padahal ternyata ada proses yang terus berjalan. Nah, kalau dari Bapak sendiri apa sih itu PDPB, Pak? Baik, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang biasa disingkat PDPB adalah upaya dari KPU, khususnya KPU Provinsi NTT, untuk terus memperbaharui data pemilih yang ada. Oke. Upaya ini harus dilakukan terus-menerus karena data pemilih itu sangat dinamis. Betul. Terjadi perubahan setiap saat, sementara data pemilih yang berkualitas, terupdate dan mutakhir itu menjadi kewajiban KPU dan itu menjadi penting untuk dapat terpeliharanya hak konstitusi warga. Oke, berarti bisa dibilang PDPB ini semacam upaya ya Bapak untuk menjaga agar pemilu itu selalu siap untuk digunakan kapan saja. Nah lalu Pak, kenapa sih data pemilih itu harus diperbaharui secara berkelanjutan? Bukankah sudah ada data yang ada sebelumnya dari pemilu sebelumnya itu Bapak, gimana? Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini dilakukan setelah tahapan pemilu atau pilkada selesai. Nah, perlunya secara berkesinambungan dilakukan pemutakhiran karena setiap saat, bahkan setiap hari ada perubahan data pemilih yang sangat signifikan. Ada yang meninggal dunia, ada yang merubah status dari TNI Polri atau sebaliknya dan lain sebagainya. Karena itu untuk memastikan data pemilih itu terupdate dan selalu akurat, harus dilakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Berarti ada juga yang kayak misalnya dia pindah ke luar negeri, ada ikut studi gitu-gitu juga ya Pak ya, bisa? Termasuk di dalam. Pemilih itu sangat dinamis, karena itu datanya setiap saat bisa berubah. Baik yang meninggal dunia, berubah status, atau pindah domisili, status pernikahannya, atau ada data-data yang harus dirubah atau diperbaiki. Oke, berarti menarik sekali ya. Jadi ternyata perubahan data kependudukan ini bukan hanya memang terjadi setiap hari ya dan sangat berpengaruh terhadap kualitas data pemilih yang akan ada untuk selanjutnya ya. Nah Pak, kalau berbicara mengenai pelaksanaan PDPB ini, apa saja sih yang dilakukan KPU Provinsi dan juga KPU Kabupaten Kota? Baik, terima kasih Bu Mayang. Khusus untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2026 ini, saat ini sementara berlangsung, ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan teman-teman dari 22 Satker KPU Kabupaten Kota se-Provinsi NTT. Antara lain yang pertama, menerima data pemilih hasil sinkronisasi antara daftar pemilih tetap pemilu terakhir bersama dengan DP4 atau daftar potensial pemilih yang diterima dari Kemendagri yang sudah disinkronkan oleh KPU RI, kemudian diteruskan ke KPU Kabupaten Kota untuk dilakukan pemutakhiran. Adapun data-data yang diterima antara lain perubahan status pemilih yang tadinya TNI Polri atau sudah pensiun, atau yang tadinya masih sipil sudah jadi TNI Polri, yang meninggal dunia,
potensi pemilih baru atau perubahan data pemilih, atau bahkan ada data tidak padan, yaitu data yang terdaftar dalam data pemilih tetap pemilu terakhir, namun belum ada dalam administrasi kependudukan. Ini perlu dilakukan pemutakhiran untuk kemudian dipastikan sesuai dengan kondisi terkini. Jadi lumayan kompleks ya Bapak untuk prosesnya. Itu dari analisis data, kita harus verifikasi ke lapangan juga, terus ada koordinasi dari berbagai instansi juga ya Bapak. Setelah tadi menerima itu, kemudian KPU Kabupaten Kota melakukan koordinasi dengan berbagai instansi, antara lain Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Dispenduk, kemudian dengan pemerintah tempat, lurah dan desa, bahkan dengan Bawaslu misalnya, juga dengan instansi TNI Polri, untuk kemudian mendapat data terkini dari mungkin ada anggotanya yang dari berbagai instansi, benar, untuk kemudian dilakukan verifikasi di lapangan untuk memastikan sesuai dengan kondisi terkini. Hal lain yang dilakukan juga, KPU selain menerima tadi data dari Kemendagri, juga menerima data kependudukan dari luar negeri, dari Kementerian Luar Negeri yang dihimpun dari berbagai negara yang ada, untuk kemudian dilakukan pembersihan. Jadi ada yang terdaftar di luar negeri, ada yang masih terdaftar di dalam negeri, dan lain sebagainya. Ada data ganda dalam negeri, data ganda luar negeri. Data ganda dalam negeri itu ada ganda antar provinsi, ada ganda antar kabupaten kota di suatu provinsi. Kemudian ada data invalid. Invalid ini ada data invalid pemilih di bawah 17 tahun atau pemilih yang sudah di atas 100 tahun berdasarkan hasil identifikasi dari aplikasi SIDAL yang ada. Nah, kerja-kerja ini nanti dilakukan verifikasi di lapangan, juga dilakukan pembersihan data tadi, data ganda, data invalid, data tidak padan, dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya diharapkan KPU mendapatkan hasil pemutakhiran data pemilih yang benar-benar berkualitas, sesuai dengan akurat fakta ya yang Bapak ada. ya. Sangat akurat. Nah Pak, kalau tadi kita bicarakan ini teknis sekali ya, ini internalnya KPU, provinsi dan juga kabupaten kota. Mungkin ada pertanyaan yang mungkin kesibat di pikiran masyarakat, apa sih sebenarnya peran masyarakat dalam proses ini Bapak? Baik, terima kasih. Teman-teman pemilih, sangat penting kerjasama dari masyarakat, partisipasi masyarakat secara langsung. Antara lain salah satunya melaporkan kepada KPU apabila ada anggota keluarganya yang sudah 17 tahun atau yang sudah menikah, atau ada data kependudukannya yang tidak sesuai dan perlu dirubah, atau ada pemilih-pemilih yang saat ini sudah tidak memenuhi syarat karena sudah meninggal dunia, sudah pindah domisili, dan lain sebagainya. Hal lain lagi yang dapat dilakukan oleh teman-teman pemilih sekalian, bisa memastikan apakah dirinya sendiri sudah terdaftar dalam data pemilih atau belum, dapat menggunakan website KPU, cek dptonline.kpu.go.id. Apabila sudah terdaftar, nanti akan ketahuan hanya dengan memasukkan NIK-nya, baik aplikasi yang ada. Jadi berarti masyarakat itu tidak perlu ya menunggu petugas untuk datang ke rumah, ngecatat lagi, tapi dari inisiatif dari diri sendiri bisa langsung untuk melaporkan misalnya ada perubahan data di keluarga mereka ya, begitu ya Bapak. Nah, dalam pelaksanaan PDPB ini tentunya tidak berjalan mulus ya Bapak. Tidak sempurna ya. Tapi bisa mungkin Bapak ceritakan mungkin dari pengalaman Bapak sendiri, apa sih tantangan yang biasanya dihadapi KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih ini Bapak? Baik. Tantangan ada, dan di lapangan itu sungguh kompleks. Tapi apapun itu, yang pasti kita semua mau agar data pemilih ini benar-benar terupdate. Tidak lain tujuannya agar hak konstitusi warga itu
pelihara, betul sekali. terjamin. Jadi sewaktu-waktu ada pemilu dipastikan mereka ada. Karena itu sebagaimana kita ketahui bersama, dinamika kependudukan cukup tinggi sehingga perubahan-perubahan di lapangan itu sangat besar. Karena itu kami memohon dukungan dan kerjasama di samping oleh masyarakat tadi, ada instansi terkait lainnya yang juga punya kepentingan bersama-sama untuk memberikan masukan kepada KPU sehingga data pemilih ini benar-benar dapat terpelihara dengan baik. Ya, antara lain Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Bawaslu setempat misalnya, instansi TNI Polri dan lain sebagainya. Ini menjadi masukan penting buat, karena itu kata kuncinya untuk menghasilkan data pemilihan berkualitas tidak ada lain adalah koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak. Betul sekali, betul. Jadi kuncinya itu kolaborasi teman-teman ya. Jadi tidak hanya KPU tetapi juga masyarakat juga ikut andil dan juga beberapa instansi yang memang membidangi untuk pemutahiran data pemilih ini. Oke Bapak, sebagai penutup nih, apa harapan Bapak dan juga untuk teman-teman di rumah terhadap pelaksanaan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini Bapak? Baik, terima kasih Bu Mayang. Sebagaimana sejak tadi kita sudah sampaikan bahwa pemutahiran data pemilih ini menjadi program penting, agenda penting oleh KPU untuk terus menjaga kualitas data pemilih secara berkesinambungan dan dapat digunakan kapan saja, terutama saat nanti akan masuk pada tahap pemilu. Namun tanpa kerjasama, tanpa partisipasi dari semua pihak, tentunya KPU tidak bisa berbuat apa-apa. Dan harapan KPU dengan adanya kerjasama koordinasi yang baik, kita terus sama-sama memelihara, memutahirkan data pemilih sehingga benar-benar hak konstitusional warga dapat terjaga, sehingga sewaktu-waktu apabila diperlukan data itu sudah valid dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Betul sekali. Jadi pemutahiran data pemilih ini bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU, tetapi juga seperti yang tadi sudah saya bilang, masyarakat juga harus ikut andil dan juga beberapa instansi yang memang membidangi ya data pemilih ini agar bisa terjaga, datanya terpelihara dengan baik dan juga benar. Terima kasih banyak Bapak Eki atas insight-nya, atas knowledge-nya untuk kita semua dimanapun kita berada, dan juga teman pemilih jangan lupa untuk terus memastikan data diri dan juga keluarga bersama tentunya di portal cekdptonline.kpu.go.id. Oke, karena memang data pemilih yang akurat adalah fondasi bagi pemilu yang berkualitas. Terima kasih banyak Bapak Eki atas kehadirannya di podcast Beta Pilih. Dan buat teman-teman di rumah jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe akun media sosial KPU, mulai dari Twitter, mulai dari Instagram, TikTok mungkin ya, dan juga di YouTube. Dan semoga kalian semua sehat selalu dan Tuhan memberkati. Salam KPU melayani.